Halo guys, udah ada semua di sini kan ya? Ih, udah lama banget gak ketemu. Halo guys. Halo guys, ya ampun kangen banget. Sumpah udah hampir 2 tahun gak sih nggak zoom-zooman atau nggak meet up secara langsung. Ini udah pandemi udah 2 tahun, udah lama banget sih, sumpah. Emang pandemi udah hampir 2 tahun ya? Nggak berasa nggak sih? Iya sis, udah 2 tahun tahu. Orang kita waktu meet up terakhir itu di nikahnya Hezi nggak sih? Iya, gue masih inget banget, gedungnya gede, terus pestanya mewah banget, terus Hezi juga cantik banget, terus suaminya lagi apalagi, oh my god, cakep banget. Surah, itu suamiku tahu, jangan centil kamu Sur, kamu. Bu dokter Mairisa, kok diem-diem aja sih? Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah aku baik. Sekarang aku juga lagi kerja di rumah sakit di daerahku. Nah, kalau dari kalian lagi sibuk apa nih? Sama sih, aku masih kerja sambil ngurus anak-anak sama suami juga. Terus kan sekarang anakku udah 4 tahun ya, kayak harus masuk TK dan segala macam. Jadi lumayan menyita waktu gitu. Gimana nih yang lain? Ya ampun, Nap, anakmu yang masih 4 tahun itu sekarang udah gede berarti ya. Gak berasa banget, terakhir kali waktu aku jalan-jalan ke Jepang sama mantanku yang kelima kayaknya ya, itu kita masih kecil banget. Jadi Hes, ngomongin soal anak, kabar lo sama suami gimana nih? Kabar apaan sih Zur? Kan kamu bisa lihat Hezi baik-baik aja. Siska, yang dimaksud itu bukan itu sama Azura. Yang dimaksud itu, si Hezi udah isi apa belum nih Hezi? Jangan ngomong gitu, omongan soal anak itu agak sensitif tahu, nanti Hezinya tersinggung. Gak apa-apa kali, ya kan Hes, kan udah akrab banget nih, kita udah deket dan udah jarang juga kan ngobrol kayak gini. Iya gak sih Hes, kayak udah biasa gak sih? Maksudnya ngomong kayak gini tuh gak apa-apa kan? Iya nih Hes, mumpun udah ada dokter nih, siapa tahu bisa bantu. Gak apa-apa guys, santai aja. Ya gitulah, kalian tahu sendiri kan kalau seminggu yang lalu aku baru anniversary yang kedua tahun. Oh iya ya Hes, selamat anniversary ya Hes, maaf telat. Sampai sekarang sih emang belum ada tanda-tanda sih guys kalau aku udah isi. Padahal aku tuh sama suami udah usaha banget buat cepet-cepet dapat momongan, tapi sampai minum obat herbal lah, ikutin cara itulah inilah. Belum lagi mertua sama orang tua tuh, ya Allah, nanyain mulu. Jujur guys, aku tuh sebenarnya pusing, terus kepikiran juga tentang ini akhir-akhir ini. Gak apa-apa Hes, semuanya tuh bakalan ada waktunya dan butuh proses. Dulu aku juga baru dapat momongan tuh dan hamil itu kayak setelah 1,5 tahunan aku nikah. Jadi memang semuanya tuh ada waktunya. Santai aja Hes, nikmatin dulu pacaran sama suami kayak aku ini nih, lagi free and freedom gini. BTW, kamu sama suami itu udah pernah konsultasi ke dokter belum Hes sejauh ini? Belum sih Mai, jujur sebenarnya tuh aku sama suami agak takut konsultasi ke dokter. Apalagi kan pandemi, di rumah sakit aja rasanya takut juga. Ya Allah, nggak perlu takut loh Hes. Justru kalau kita konsultasi ke dokter itu bisa membantu kamu sama suami untuk punya anak. Lebih cepat kan lebih baik nih kita tahu problemnya apa. Lagian kan sekarang juga protokol kesehatan di rumah sakit itu ketat. Jadi nggak perlu yang khawatir gimana banget sih. Lagian juga udah ada telemedicine juga. BTW, telemedicine itu buat konsultasi online ya? Aku kira cuma belanja doang yang bisa buat online. Makanya sis, jangan hitung duit mulu kerjaannya. Bener sih Mai. Kalau gitu nanti aku coba deh sama suami.
Mai, tapi dari tadi aku penasaran deh, sebenarnya penyebab kondisi Hezi sama suaminya ini kenapa sih, Mai? Aku nggak bisa tentuin satu faktornya sih, karena dia tuh kayak banyak banget hal yang bisa mempengaruhi. Mungkin aku mau tanya dulu nih sama Hezi, kalau frekuensi hubungan suami istri kamu gimana nih sama suami? Kalau frekuensi sih cukup rutin kok, Mai. Nggak ada masalah juga, fine-fine aja sejauh ini. Berarti aman sih kalau menurut aku, soalnya frekuensi hubungan suami istri itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan punya momongan. Terus kalau kamu sama suami pernah pakai alat kontrasepsi nggak? Ya enggak lah, Mai. Itu dari awal nikah sampai sekarang tuh nggak pernah sama sekali. Kan kamu tahu sendiri, aku juga sama suami tuh pengen cepet-cepet punya momongan. Nah, sejauh ini seharusnya udah oke sih kamu sama suami, tapi kan kayak banyak faktor gitu loh yang mempengaruhi jadi ya kamu harus cari tahu juga lebih lanjut ke dokter. Oh iya, suami kamu tuh suka banget sama sepedaan ya, soalnya setiap weekend atau setiap sering lah intinya lihat di Instagram itu suami kamu itu upload foto naik sepeda gitu. Iya, kalau nggak salah aku pernah lihat di Snapgramnya suaminya Hezi nih, habis ikutan sepeda gitu nggak sih, Hez? Terus bareng-bareng teman-temannya pakai seragam yang ketat lagi, kayak wow, pasti kelihatan gerah pol nggak sih? Iya bener, nafsu. Suamiku ini tuh dari kuliah emang suka banget sepedaan, udah jadi hobinya dia. Ya namanya hobi, yang mana bisa dilarang nggak sih? Nah, itu salah satu faktor lain. Olahraga itu juga berpengaruh gitu loh terhadap keberhasilan program hamil, terutama kayak sepedaan itu, yang bisa mempengaruhi kualitas sperma seseorang. Loh kenapa? Kok bisa ya, Maya? Aku nggak ngerti sih selama pembicaraan ini. Yuk Siska nikah, yuk Sis, biar tahu. Iya nih, bisa banget mempengaruhinya, karena sebenarnya kan olahraga itu aktivitas yang baik dan menyehatkan, asal nggak dilakukan secara berlebihan gitu. Nah, kalau aku bisa perkirakan nih, suamimu ini berarti kan udah sering banget nih sepedaan, bahkan kayaknya udah lebih dari 5 jam juga seminggu gitu. Juga dia udah ngelakuinnya ini dari dulu gitu kan. Nah, kalau bersepeda dengan intensitas yang tinggi ini bisa mempengaruhi kualitas dari sperma, teman-teman. Ketika bersepeda itu kan kita kayak kebanyakan duduk gitu kan di atas pelana sepedanya itu. Apalagi juga kadang menggunakan pakaian yang ketat gitu kayak yang dibilang Zura. Kondisi ini bisa nyebabin gangguan pada proses pematangan sperma karena peningkatan suhu yang terjadi di organ reproduksi kayak gitu. Kalau yang aku tahu ya. Oh, ternyata hobi itu juga berpengaruh ya, Mai. Iya. Ya udah, Hes, kan ini kan masih belum tahu kan hal apa yang pasti menyebabkan yang kamu alami sekarang. Nah, mending datang deh ke dokter spesialis kalian konsul. Nah, nih Mai Risa ini kan di rumah sakit. Ada kenalan nggak sih, Mai, yang di bidang hal-hal kayak gitu? Boleh nih kalau misalnya kamu sama suami mau konsultasi. Kebetulan aku punya kenalan dokter spesialis andrologi di rumah sakit aku kerja. Dan kebetulan dokternya juga bagus banget. Nanti aku kasih kontaknya ya. Kamu bisa konsultasi secara telemedicine juga, jadi nggak perlu jauh-jauh. Oh boleh deh, makasih loh Mai. Nanti aku ajak suamiku deh buat konsultasi. Guys, BTW maaf nih potong ya. Dokter spesialis andrologi itu apa sih? Aku taunya adanya dokter kandungan doang. Oh, kalau dokter spesialis andrologi itu dokter yang menangani masalah khususnya pada reproduksi pria gitu. Jadi sebenarnya sama sih kayak dokter obgyn, tapi ini buat laki-laki kayak gitu. Intinya dokter andrologi dan obgyn itu sama-sama penting. Nanti kan Hezi juga perlu konsultasi ke dokter obgyn ya. Terus nanti suamimu itu jangan lupa untuk konsultasi ke dokter andrologi. BTW itu kan dokternya udah ada masing-masing ya, satu khusus cowok, satu khusus cewek. Nah, kalau misalnya konsultasi tuh harus bareng-bareng nggak sih sama suami? Lumayan nih bekal kalau misalnya aku nanti mau punya suami nih. Oh iya, itu konsultasinya harus dua-dua gitu ya teman-teman. Walaupun terkesan dokternya udah ada masing-masing, tapi suami istri itu dianggap satu kesatuan. Pokoknya kerjasama antara suami dan istri itu benar-benar diperlukan banget. Jadi nanti Hezi jangan lupa juga ajak suaminya ya. Aduh, aku udah pernah punya suami. Oke, nanti kontaknya aku
aku kirim di grup chat ya teman-teman, siapa tahu kan nanti teman-teman butuh. Dan juga mungkin Nabila siapa tahu mau kasih adik juga nih buat Kenzo. Asik. Aduh, agak susah ya. Iya, kamu udah ngehubungin dokternya kan ya? Kan aku udah kasih kontaknya kemarin. Udah, ini beneran nggak apa-apa kan? Kamu nemenin aku konsul. Iya, nggak apa-apa sih. Soalnya kan ya biar ada temennya juga gitu. Terus dokternya udah ada respon belum kemarin kamu chat? Udah dibalas juga. Dokternya yang mana sih? Oh, dokternya udah join nih kayaknya. Oh iya kan? Halo dokter. Oh iya, dokternya udah join. Halo. Permisi dokter. Ini saya yang kemarin ngehubungi dokter, dapat kontaknya dari dokter Mai ini. Oh iya, baik. Iya saya tahu yang kemarin kontak saya kan. Nah gimana Bu Hezi? Si bingung. Gini dok, ini sebenarnya kemarin tuh dokter Mai itu sudah bilang kalau ngajak suami, tapi suami kayaknya masih enggan gitu. Kayak banyaklah alasan ini itu gitu. Iya. Tapi ini nggak apa-apa kan dok, kalau misal saya ditemani sama teman saya dokter Mai ini. Nggak apa-apa untuk sementara karena memang masih belum paham benar. Mungkin si suami Bu Hezi juga merasa keberatan. Banyak sekali pasien saya seperti itu Bu Hezi. Jadi merasa bahwa ini tidak perlu dilakukan berdua, yang penting istrinya dulu. Jadi menurut saya ini harus dibenerin ya dalam pemahaman di masyarakat ya. Jadi yang benar kalau kita mau program hamil ya sebaiknya memang suami istri Bu Hezi. Jadi Bu Hezi datang periksa ke dokter kandungan, lalu suami periksa ke dokter andrologi, itu jauh lebih baik gitu. Kan yang pengen punya anak berdua kan, masa cuma Bu Hezi doang? Iya berdua dong dokter, gimana sih? Jadi suaminya diberikan pemahaman yang baik, komunikasi yang baik, itu yang paling penting gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau semisal konsul ya dokter, nah itu kan ada kayak jalurnya, katanya teman saya itu saya ke Austin, terus suami saya ke sini. Nah itu kalau semisal setiap suami saya konsul, saya perlu juga ikut dengerin konsultasinya atau di luar aja? Iya. Betul, pertanyaan bagus. Jadi kalau saya rasa semua androlog ya, itu ketika suaminya konsul, istri harus ikut justru. Karena informasi-informasi yang kami butuhkan tidak hanya dari si suami, meskipun pasien kami adalah si suami ya, suami ibu, tapi banyak sekali informasi terkait dengan pola kesuburan, lalu pola hubungan seksual di antara pasangan suami istri itu sangat membutuhkan informasi dari suami istri langsung berdua. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang sebaiknya ya berdua datang konsul. Oh iya, makasih ya dokter. Kalau gitu nanti saya coba lagi untuk ajak suami saya ke sini. Berarti ini perlu banget ya dokter, harus banget ke sini. Betul. Jadi kita tidak bisa ya melakukan analisis kondisi reproduksi seorang suami ibu, misalkan itu tanpa ada tanya jawab ya, tanpa ada pemeriksaan fisik. Tentu harus saya lakukan semuanya. Nanti memang kita membutuhkan satu pemeriksaan tambahan yang biasanya saya lakukan kepada pasien-pasien program hamil, yaitu analisis semen ya. Jadi spermanya kita lihat di lab, kira-kira bagaimana kondisi dari sistem reproduksi dari suami Bu Hezi, itu bisa kita lihat dari hasil analisis semennya gitu.
gitu ya dokter. Mm-mm. Kalau boleh tahu itu pemeriksaannya ngapain aja dokter? Kira-kira harus siap apa gitu suami saya? Apakah Iya. ngeri gitu? Takutnya terlalu Iya. ya gitulah Nggak. dokter, tahu sendiri. Nggak pakai jarum, nggak pakai mengerikan gitu. Jadi pemeriksaan analisis semen ini cuma meminta dikeluarkan sperma dengan cara bisa berhubungan seksual dengan istri dulu, lalu sebelum ejakulasi dikeluarkan di gelas ya, atau bisa dengan cara masturbasi. Itu untuk analisis semen. Dan pemeriksaan analisis semen ini karena masih dikerjakan manual Bu Hezi, jadi bukan dengan mesin. Jadi sebaiknya dilakukan di lab-lab yang ada supervisi androloginya. Jadi ada supervisi spesialis andrologi. Tapi kalau memang di kota Bu Hezi misalkan itu tidak ada lab dengan supervisi spesialis andrologi, bisa juga dilakukan di lab-lab yang cukup punya pengalaman di bidang pemeriksaan analisis semen. Ini penting sekali ya, biar pemeriksaannya bisa reliable gitu. Jadi bisa kita jadikan dasar untuk diagnosis. Oh gitu. Mau tanya lagi dokter, kalau semisal ikut program ini, namanya program apa ya dokter? Nah, kalau ikut program ya itu programnya dokter ada, kalau selama program itu kayak ada maintenance gitu kan. Nah kemarin kata dokter Mei waktu kita ya reuni-reuni cantik gitu, katanya olahraga itu pengaruh gitu dokter. Nah suami saya itu hobinya sepedaan gitu, terus katanya pengaruh. Nah itu beneran pengaruh kan dokter? Saya agak nggak percaya sama teman saya. Iya baik, jadi memang kalau dilakukan dengan tidak berlebihan saya rasa tidak ada masalah ya. Justru olahraga itu baik sekali karena kan kita membakar lemak ya, membakar kalori, sementara ya, itu akan berimplikasi positif buat badan dan sperma si suami Bu Hezi gitu. Nah cuma kita harus lihat frekuensinya, berapa lama sekali sepedahan ya. Jadi goes itu sendiri merupakan olahraga yang memang harus ditekuni dan harus dipelajari dengan baik. Sepedanya udah benar atau belum ya kan? Karena ada yang menggunakan sepeda kebesaran, tentu memberikan tekanan yang berbeda kepada badan-badan yang bersentuhan dengan sepeda. Contohnya di bagian selangkangan, di bagian pangkal paha, itu tentu berbeda. Jadi memang kita harus belajar dulu untuk bisa bersepeda secara rutin sehingga geometri sepedanya bagus, pemilihan sadelnya bagus, itu penting sekali. Jadi tidak langsung bersepeda ini pasti implikasinya negatif nih buat sperma, enggak juga. Kita harus perhatikan juga berapa lama sekali sepedaan, berapa lama, seperti itu. Wah, benar-benar insightful banget dokter. Wah, Mei expert, kayaknya teman saya dokter Mei ini harus sekolah lagi deh dokter, kurang lengkap kemarin penjelasannya itu. Gimana nih Mei? Apa-apa, karena memang kompetensinya kan berbeda. Kalau saya memang men's health ya, seorang andrologi, spesialis andrologi itu memang kompetensinya salah satunya ada di kesehatan pria, men's health, dan kita belajar tentang olahraga, kita belajar tentang lemak dan terutama biohormon gitu ya. Jadi itu penting sekali buat laki-laki gitu. Oh iya, baik dokter. Kayaknya ini pertanyaan yang terakhir deh, dok. Agak gimana gitu, cuman dari kami mau siap-siap aja. Mungkin juga bisa bahan pertimbangan sama suami juga sih. Dananya yang harus disiapkan kira-kira berapa ya dok? Mau siap-siap sama suami. Bergantung sama ini ya, sangat bergantung sama masing-masing kondisi pasien ya. Kalau misalkan kondisinya tidak terlalu berat, tentu obat yang diberikan tidak banyak, sehingga kaitannya dengan obat sebenarnya, expenses-nya itu. Jadi menurut saya tidak usah dipikirkan dulu masalah biaya, nanti tinggal disampaikan ke dokternya setelah konsultasi, dok, ini kira-kira berapa, saya membutuhkan biaya berapa, agar dokternya juga bisa memilihkan obat yang sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu gitu. Wah, berarti emang harus konsultasi dulu ya dokter. Betul. Kalau belum ke dokter udah bingung biaya, nanti nggak ke dokter kasihan.
nggak Ya, segera kalau itu ditangani. gampang lah ajak suami saya kalau gini caranya. Oke, Ya. mantap, makasih banyak dokter. Saya Oke. terbuka pikiran saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Esi, Dokter Mai, makasih sudah membantu memberikan edukasi juga kepada teman-temannya ya. Jadi memang spesialis andrologi ini masih spesialis yang relatif muda ya di Indonesia. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa kalau misalkan bidang kami, salah satunya misalkan ketika sudah di atas usia 40 tahun, ada mulai gangguan metabolisme, ya kan, kita lebih mudah gemuk ya. Ada kemungkinan problem hormonal, itu sebaiknya memang periksa kemana sih sebenarnya gitu kan, kita nggak tahu. Nah, dengan Dokter Mai ini tadi bisa memberikan edukasi itu bagus sekali. Jadi nanti orang-orang, masyarakat kita, Indonesia ya, lebih paham, lebih melek terkait dengan layanan di spesialis andrologi. Gitu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih dokter. Saya sama Dokter Mai izin pamit ya kak. Ya, oke. Saya juga izin live ya. Ya. Ya.